Mengawali minggu ini, saya percaya satu kerinduan kita adalah sepanjang minggu ini kita mendapatkan pertolongan Tuhan dan memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Itu adalah harapan orang percaya dan tidak ada salah sama sekali kalau saudara memiliki harapan yang demikian. Bahkan Mazmur 20 ayat yang ke-6 pun berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya." Nah, pertanyaannya adalah, siapakah orang yang mendapatkan kemenangan itu? Siapa yang disebut dengan orang yang diurapi itu? Dan siapa yang akan menerima kemenangan yang gilang gemilang dari tangan kanannya? Nah, ayat-ayat di atas menjelaskan kepada kita beberapa hal yang penting, saudaraku. Tuhan selalu bekerja ketika kita bekerja. Kita melakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. We do our best and God will do the rest. Itulah yang sering kita ucapkan. Lalu dari bacaan ini, kita bisa mempelajari apa yang menjadi bagian kita, yang nantinya akan menghasilkan pengurapan Tuhan yang mendatangkan kemenangan, dan juga perkenanan Tuhan yang akan menghasilkan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Yang pertama, saudaraku, apa yang perlu kita lakukan? Dari ayat yang pertama dikatakan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Menjawab engkau pada waktu kesesakan ini berarti apa, saudaraku? Siapa yang akan mendapatkan kemenangan? Orang yang berseru kepada Tuhan. Saudara tidak berseru, tidak ada jawaban. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan, mereka yang mendapatkan kemenangan. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan, mereka mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Bukankah murid-murid ketika kapal hampir karam, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan meluputkan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua dikatakannya, kiranya dikirimkannya bantuan kepada kamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Dikirimnya bantuan kepadamu. Ini menunjukkan apa? Kehadiran kita di hadapan Tuhan. Tuhan mengirim bantuan kepada orang yang jelas kehadirannya. Saudara tidak bisa kirim sesuatu kepada orang yang saudara tidak tahu alamatnya di mana. Yang kedua adalah hadir di hadirat Tuhan. Hadir di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi berseru kepada Tuhan. Yang kedua hadir di hadapan Tuhan. Lewat ibadah-ibadah saudara. Lewat doa pagi saudara. Lewat doa fajar saudara. Saudara hadir di hadapan Tuhan. Pemazmur berkata, pada waktu pagi aku mengatur persembahanku sambil menunggu-nunggu pertolongan Tuhan yang datang dari tempat maha tinggi. Berseru, hadir. Yang ketiga, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Yang ketiga, orang yang memiliki hati yang penuh penyembahan. Orang yang membawa persembahan kepada Tuhan. Tentu di dalam Alkitab diajarkan kepada kita bermacam-macam persembahan. Bahkan dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai sebuah ibadah yang sejati. Kita juga mempersembahkan puji-pujian. Kita mempersembahkan talenta kita. Bahkan kita mempersembahkan harta kita, waktu kita untuk Tuhan. Siapa yang menerima kemenangan? Siapa yang mendapatkan kemenangan gilang gemilang oleh tangan kanan Tuhan? Mereka yang suka membawa persembahan kepada Tuhan. Berseru, berdiri, membawa persembahan. Yang keempat, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Ini berbicara tentang bekerja. Apa yang kau rancangkan,
Kita tidak bisa tinggal diam lalu menantikan Tuhan memberikan kemenangan. Tidak. Kita perlu melakukan bagian kita. Kita perlu merancang, kita perlu mengatur strategi, kita perlu membuat perencanaan hari ini sepanjang minggu ini apa yang akan saudara kerjakan. Lewat pekerjaan tangan kita lah Tuhan akan bekerja. Dan diberikannya kepadamu yang kau kehendaki saat engkau bekerja melakukan bagianmu. Yang terakhir, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-mu. Yang kelima adalah hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan, bersorak-sorai. Bukankah Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar daripada segala sesuatu kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kita belum menerima, tapi hati kita sudah penuh dengan pujian, kemenangan yang berkata, Allahku dahsyat, Dia sanggup menolong aku. Aku kenal Tuhan, Dia akan membela perkaraku. Kita menghadapi sepanjang minggu ini bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan melihat banyak tantangan ini. Oh, ini pasti menentang saya, oh ini akan menipu saya. Tidak. Saudara sudah ditetapkan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berdirilah sebagai pemenang, tegak sebagai pemenang, bekerja sebagai pemenang, dan naikkan pujian kepada Tuhan. Kepada siapa kemenangan demi kemenangan itu? Kepada siapa kemenangan yang gilang gemilang itu? Kepada mereka yang berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Kepada mereka yang hadir di hadirat Tuhan. Kepada mereka yang membawa persembahan kepada Tuhan. Kepada mereka yang melakukan bagiannya, tidak berpangku tangan saja. Dan kepada mereka yang suka bersyukur kepada Tuhan karena percaya. Kiranya kemenangan gilang gemilang menjadi milik kita bersama sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.